Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kita membicarakan mengenai pelanggaran hukum atas hak pekerja. Hak pekerja ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan juga diakui sebagai hak konstitusional warga negara yang selalu menjadi perhatian masyarakat, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Terutama sejak didirikannya Organisasi Buruh Internasional, International Labour Organization, setelah Perang Dunia Pertama. Dalam konteks Indonesia, tentu saja kita ingin berbicara mengenai bagaimana perlindungan atas hak pekerja menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Dasar, dalam naskah asli yang disusun pada tahun 1945, ternyata sejak saat itu telah dicantumkan mengenai hak pekerja. Jadi oleh karenanya ini bukan hal yang baru dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengakuan para pendiri bangsa atas hak pekerja ini dengan cara mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasar, yang arti memberi jaminan dalam hukum yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini berarti telah menjadi hak konstitusi warga negara Indonesia. Nah, sebagai anggota PBB, Indonesia juga telah mengakui dan bahkan mengesahkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1966, dan Indonesia telah mengaksesinya pada tahun 2005, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11. Oleh karenanya, Kovenan Internasional ini juga telah menjadi hukum nasional Indonesia. Dalam masa yang terakhir ini, kita telah menyaksikan bahwa persoalan yang menyangkut dengan pekerja, buruh, dan tenaga kerja ini menjadi pembicaraan di mana-mana dan juga telah memuncak perhatian masyarakat ketika pemerintah menyusun Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal juga dengan istilah Omnibus Law, yaitu suatu undang-undang yang menggabungkan sebanyak 82 undang-undang, digabungkan walaupun tidak seluruh isinya, tetapi hal-hal yang dipandang ada kaitannya dicoba digabung dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang menjadi begitu heboh karena proses penyusunannya
dipandang tidak transparan, sehingga masyarakat tidak bisa berpartisipasi dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan ternyata memang berbagai pihak memberi tanggapan, baik tanggapan yang positif maupun negatif. Dan lembaga-lembaga perguruan tinggi juga menyampaikan pandangan-pandangan secara akademik untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah bersama dengan DPR RI ketika menyusun Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun demikian, ketidakpuasan masyarakat ini tidak bisa ditutupi, apalagi terkait dengan pandangan yang menganggap bahwa proses pembahasannya di DPR RI itu tidak transparan. Lepas dari segala hal itu, yang penting kita perhatikan di dalam kuliah ini adalah mengenai hak-hak para pekerja, buruh, yang mempunyai hubungan kerja dengan majikannya. Oleh karena itu, saya minta juga perhatian khususnya mahasiswa untuk memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya mulai pasal 50 yang mengatur mengenai hubungan kerja. Mengapa ini harus kita perhatikan? Karena ini dasar hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Jadi secara lazim kita ketahui bahwa hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian kerja. Di mana isi dari perjanjian kerja itu utamanya mencakup 3 hal, yaitu adanya pekerjaan, adanya upah, dan ada perintah yang diberikan oleh pemberi kerja atau majikan. Nah, apa yang menjadi concern kita menyangkut dengan persoalan hak pekerja ini adalah ketika banyak pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini telah dihapus atau diubah atau ditambah yang baru. Jadi ada 3 kategori yang merupakan revisi atas undang-undang ini dengan undang-undang Omnibus Law ini, yaitu ada yang dihapus, ada yang diubah, dan ada yang ditambahkan. Tentu saja dalam kuliah singkat ini kita tidak mungkin membahas semuanya. Tapi saya persilahkan para mahasiswa, aktivis buruh, para pengurus serikat pekerja, dan pemerhati masalah perburuan ini untuk memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak akan mengalami stagnan. Karena kalau buruh ini atau pekerja ini nanti tidak bekerja, atau pengusaha majikan tidak membuka lapangan kerja, pemerintah akan kewalahan. Jadi akan terjadi chaos. Karena itu harus semuanya bagi yang punya perhatian menyangkut dengan hubungan kerja dan hak-hak para pekerja ini harus berkontribusi melalui cara-cara yang bisa dilakukan. Apakah melalui tulisan, melalui hubungan menggunakan internet, ya, atau
media sosial yang penting yang positif. Sedangkan bagi mahasiswa saya minta supaya kajian ini dilakukan atas perubahan yang terjadi. Jadi pasal-pasal yang telah dihapus, apakah itu sudah diganti atau memang betul-betul sama sekali tidak diperlukan. Ini harus ada analisa mengenai hal ini. Kemudian pasal-pasal yang diubah juga itu harus dikritisi. Apakah perubahan itu lebih baik atau lebih buruk? Apa lebih menguntungkan pekerja, buruh, atau lebih menguntungkan pemberi kerja atau majikan? Nah, tentu pemerintah tidak cukup waktu dan aparaturnya untuk mengkaji ini. Harus ada partisipasi masyarakat, utamanya masyarakat akademik dan aktivis hak asasi manusia, khususnya bidang perburuhan ini. Jadi, dalam masyarakat yang peduli kepada nasib sesama warga negara, harus ada kelompok yang melakukan kajian dan mengusulkan rekomendasi perbaikan terhadap apapun situasi yang terjadi. Jadi selama ini kalau ada LSM atau individu atau institusi di perguruan tinggi yang melakukan kajian, sebaiknya melakukan kerjasama yang efektif. Karena kehidupan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat itu bisa dicapai karena berjalannya roda ekonomi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan buruh. Ya, karena kalau pekerja tidak bisa hidup layak, tidak aman atas pendapatannya, maka akan terganggu konsentrasi kerja mereka. Jadi dalam situasi demikian maka kita merasa berdosa kalau tidak memberikan kontribusi untuk memperbaiki kondisi. Kita sama-sama menyadari bahwa tujuan bernegara kita adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang hidup layak dan bermartabat. Jadi kalau para pekerja dan buruh ini tidak bisa hidup layak dan tidak bermartabat, maka ini menjadi suatu ciri kegagalan dari kita semua. Khususnya kegagalan pemerintah. Jadi tugas utama pemerintah adalah mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi semua warga negara. Dan dalam konteks ini adalah kehidupan pekerja dan buruh. Karena mayoritas mereka inilah yang memberikan kontribusi nyata yang menghidupkan perekonomian nasional. Mengapa ini perlu saya tekankan? Karena kalau ini macet, maka ekonomi akan macet dan berpeluang masuknya barang impor yang cepat atau lambat itu akan memperlemah daya saing ekonomi nasional. Jadi sebagai akademisi dan para mahasiswa itu harus menyuarakan kepada siapapun supaya dihidupkan ekonomi nasional itu dengan menghargai hak dan martabat dari para pekerja buruh ini, sehingga produktivitas nasional itu bisa ditingkatkan. Kalau ini tidak bisa ditingkatkan, maka bangsa ini nanti akan menjadi bangsa penikmat, bukan produsen. Jadi kita kalau hanya jadi penikmat, semua barang datang di luar negeri, kita tinggal beli. Dari mana uang kita mau beli barang orang?
kalau tidak bekerja. Bahkan untuk makan pun akan sulit. Jadi ini kampus harus menjadi pionir. Lembaga sosial masyarakat juga harus rajin menyuarakan hak-hak buruh, hak-hak pekerja ini. Jadi jangan sampai kita terus-menerus menjadi bangsa yang mengimpor barang apa saja dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi nasional, yang salah satu sebabnya adalah kurang baiknya hubungan antara buruh, antara pekerja dengan pengusaha atau majikannya. Jadi kalau hubungan antara mereka ini tidak baik, maka dampaknya luas sekali. Jangan sampai dipandang bahwa kalau hubungan antara pekerja, buruh dengan pengusaha, dengan majikannya itu tidak baik, tidak ada dampak bagi pihak lain. Dia akan berdampak negatif kepada pihak yang lain. Makanya kalau hubungannya positif, maka dampaknya juga akan positif. Nah, pada kesempatan sore ini, saya ingin menyampaikan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut tentang kedudukan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Karena undang-undang ini telah berapa kali diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, dan sekarang telah diubah, ada yang dihapus, ada yang ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga keberadaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini seperti baju yang robek atau baju yang ditampal. Jadi tidak indah lagi kita melihat Undang-Undang nomor 13 ini. Sebenarnya sah saja kalau pemerintah misalnya tidak memasukkan Undang-Undang Tenaga Kerja ini dalam Omnibus Law. Mengapa saya katakan demikian? Karena Undang-Undang Tenaga Kerja ini menyangkut hajat hidup mayoritas warga negara. Jadi levelnya tidak bisa disamakan dengan undang-undang yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, kalau undang-undang ini tetap dia berada di luar Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira itu akan lebih mudah untuk kita tingkatkan kualitas undang-undang ini, dan juga akan lebih mudah pemerintah mengontrol bagaimana pelaksanaannya. Apalagi kalau kita lihat bahwa Undang-Undang nomor 13 ini juga berkaitan dengan undang-undang yang lain. Misalnya Undang-Undang tentang penyelesaian hubungan industrial, Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, ini wajar saja kalau dia diberikan perlakuan khusus. Begitu juga tentu kita tidak akan lupa bahwa kita juga punya undang-undang tentang serikat pekerja, serikat buruh. Jadi undang-undang tentang serikat pekerja, serikat buruh ini kan berkaitan langsung dengan undang-undang tenaga kerjaan, dengan undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan juga banyak konvensi ILO, konvensi Organisasi Buruh Internasional yang telah disahkan oleh pemerintah. Itu semuanya harus sinkron dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Serikat Buruh, Serikat Pekerja, Undang-Undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan bagian dari BPJS,
Jadi banyak yang harus disinkronkan dengan undang-undang ini. Nah, saya kira sebagai pengantar kuliah sore ini, marilah kita semua, khususnya mahasiswa, untuk membuat analisis secara akademik yang bisa dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kemampuan hukum sebagai faktor yang memberikan jaminan kepastian pendapatan bagi buruh pekerja dengan jaminan undang-undang, bukan hanya soal jumlahnya, tapi tentang komponennya, tentang hak-hak yang terkait. Karena kalau kita bicara upah, tentu itu hanya satu aspek dari pendapatan, tapi di luar upah itu masih ada hal lain. Jadi saya kira demikian sebagai pengantar kuliah sore ini, dan marilah mahasiswa ini berdiskusi untuk membuat analisis mengenai apa yang saya sampaikan ini. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.